Lontong tuyuhan erat kaitannya dengan sejarah terjadinya desa. Tuyuhan juga dengan sejarah perkembangan Islam di tanah Jawa. Ada beberapa versi cerita tentang hal tersebut. Pertama dalam versi legenda Blacak, Nyilo Sunan Bonang, dan kedua, versi kisah Eyang Jumali, versi Sunan Bonang dan Blacak Nyilo. Asal-usul lontong tuyuhan dikaitkan dengan Sunan Bonang yang bernama asli Raden Makdum Ibrahim. Pada waktu itu, Sunan Bonang sedang menyebarkan agama Islam di wilayah Rembang. Legendanya Sunan Bonang sedang mengejar dan ingin menangkap pedagang candu yang bisa merusak mental manusia dan dilarang agama. Pedagang itu bernama Blacak Nyilo. Segala cara dilakukan Sunan Bonang supaya Blacak Nyilo tidak memusuhinya. Namun cara yang dilakukan tidak pernah berhasil. Akhirnya Sunan Bonang menggunakan cara keras yang selalu memburu Blacak Nyilo. Hingga pada suatu hari, bertemulah Sunan Bonang dengan Blacak Nyilo dan terjadilah perselisihan antara keduanya. Setelah sempat berselisih, Blacak Nyilo berhasil melarikan diri. Singkat cerita, Blacak Nyilo sampailah di suatu tempat yang pada saat itu sedang kelelahan. Ia tak kuasa menahan perutnya yang mulai keroncongan. Dan melihat ada pedagang lontong yang masih berjualan, ia pun menghampiri dan kemudian berlanjut makan. Namun di tengah-tengah keasyikannya menikmati lontong, tiba-tiba Blacak Nyilo dikejutkan dengan kedatangan Sunan Bonang yang sampai juga di tempat itu. Tak pelak rasa takut yang menyelimuti hati, Blacak Nyilo tak lagi terbendung untuk disembunyikan. Hingga saking takutnya, ia pun sampai ke puyuh-puyuh atau ngompol sebelum akhirnya dapat melarikan diri lagi. Dari kejadian itu, Sunan Bonang kemudian menamakan tempat tersebut dengan nama Tuyuhan yang akhirnya mulai saat itu juga lahirlah sebutan lontong tuyuhan pada setiap kuliner lontong yang asalnya dari desa Tuyuhan. Versi sejarah Eyang Jumali. Dulunya lontong tuyuhan ini adalah makanan hidangan manaki para santri-santri Mbah Jumali. Lontong tuyuhan dulunya merupakan sebuah rangkaian sutiyah syiar seorang tokoh ulama bernama Mbah Jumali yang makamnya sekarang berada di area Masjid Jami Lasem. Menurut sejarah, dulunya para penjual lontong tuyuhan ini memakai pikulan saat berkeliling dari kampung ke kampung. Hal ini dilakukan para penjual sebagai penyamaran saat terjadinya perang Lasem pada tahun 1734. Pada tahun 1734, saat masa penyerangan Belanda ke Lasem, Mbah Jumali bersama para santrinya berjalan menuju arah selatan Lasem dan mencari lokasi di pinggiran sungai. Sesampainya di lokasi tersebut, Mbah Jumali bersama santrinya mendirikan sebuah gubuk kecil. Dan Mbah Jumali melakukan syiar bersama para santri-santrinya. Rupanya upaya Eyang Jumali untuk menyebarkan agama Islam di tempat yang baru itu tidaklah sia-sia. Dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, telah banyak orang yang mau bergabung dengannya. Namun oleh warga yang tinggal di tempat itu, mereka masih meyakini ada 2 buah batu angker yang terletak di tengah sungai. Untuk menghapus keyakinan para pengikutnya, 2 buah batu yang dianggap angker itu dijadikan tempat berbuang hajat oleh Mbah Jumali. Rupanya upaya Eyang Jumali untuk menghilangkan keyakinan warganya dari keangkeran 2 batu di tengah sungai tersebut berhasil juga. Lama-kelamaan kepercayaan warga tentang keangkeran batu tersebut mulai hilang. Saat menyebarkan agama Islam, Mbah Jumali tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga sering memberikan santri-santrinya hidangan manakib berupa lontong opor berkuah, pedas berisi ayam kampung. Pada saat itu, para penjual lontong tuyuhan membawa dagangannya dengan dipikul, berkeliling kampung. Dengan tanda lampu yang terbuat dari potongan pelepah pisang yang dibelah menjadi 3 bagian kemudian dikaitkan dengan 3 tusuk. Hal ini digunakan untuk tanda para santri karena situasi di Lasem masih mencekam akibat serangan Belanda ke Lasem pada tahun 1734.